katanya mengaku ahli digital forensik, ternyata ahli sastra. Ya. Habis-habisan, ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci. Nah yang jelas apa? Kemudian kita periksa sekarang, ini yang paling penting. Soal identik atau tidak identik. Ijazahnya Joko Widodo, 11.20, saya tadi langsung tembak kepada Pak Dirtipidum, Pak Juandani. Karena Bapak menampilkan ini, yang saya tampilkan ini. Bukan lagi punyanya PSI. Karena ini yang ditampilkan di Bareskrim. Karena ini yang dianggap resmi. Meskipun ini fotokopi, ini lipatan. Teman-teman lihat, 1120. Saya menggunakan 3 ijazah pembanding. Dan saya transparan, terbuka. Tidak ditutup-tutupi ijazahnya yang mana. Itu tadi saya tantang, saya challenge. Jadi kalau Bareskrim, Pak Juandani senyum tadi. Tolong tampilkan nomor ijazahnya. Ini nomor ijazahnya. 11.15 milik Fronojiwo. Saya berani tampilkan ijazahnya untuk pembanding. Jadi kalau Pak Fronojiwo, tadi bahkan dikatakan, berani nggak kalau nanti Pak Fronojiwo dihadirkan? Sangat berani. Ya, 11.15 Fronojiwo, kecuali yang ini. Nah, tadi ketika yang ini nggak mau ditampilkan, nggak mungkin. Karena beliau sudah meninggal. Ya, ini Pak Hari Mulyono, almarhum. 11.16. Ya, ini perhatikan ijazahnya. Kemudian juga Mbak Sri Murtiningsih, 11.17. Apa yang penting bagi 3 ijazah ini? Teman-teman semua, sebentar, saya buka dulu 11.17 ya. Nah, 11.17 saya buka. Ini jelas betul, meskipun ini fotonya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah nomor ijazahnya dan karakter ijazahnya. Sekarang komparasinya, nah ini yang paling penting. Teman-teman semua, lihat pada gambar ini. Di sini kelihatan betul. Ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Fronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A. Ini ada logo. Ijazah nomor 11.17 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11.15 Fronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 11.20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mecotot. Mecotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja. Ijazahnya Joko Widodo mecotot, ya, mecotot itu keluar, artinya tidak identik. Bahkan Dr. Rismon itu mengambil 6 perbedaan, ya, jadi luar biasa. Kemudian tadi saya juga menjelaskan bagaimana soal skripsi. Ini yang paling penting. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, kami memperoleh bukti skripsi ini langsung, dan ini adalah primary evidence, langsung dari tangan pertama, langsung dari Ibu Wakil Rektor, Ibu Profesor Wening Dasmoro, dan Wakil Rektor juga si Aji, ya, gitu. Jadi kami dapatkan langsung, bukan mencuri, ya. Soalnya ada yang menuduh Dr. Himon mencuri, gila itu orang itu, ya, gitu. Menurut kami dapat langsung dan kami periksa seizin beliau. Ini skripsinya. Skripsinya yang menarik adalah langsung saja ke sini daripada terlalu lama. Nah, skripsinya adalah ada perbedaan sangat jelas bahwa, nah, pada tahun 85 ketika skripsi ini dibuat konon November. Di sini sudah terus Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal Profesor Ahmad Sumitro, harusnya pakai U, baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 1886. Jadi 5 bulan setelah ini. Jadi kan nggak mungkin dia menuliskan ini. Yang benar yang ada di sini. Memang ini skripsi asli. Lihat kertasnya, warnanya. Ini warnanya bulek. Udah tua, ini warnanya baru kertas ini. Jadi ini ada kertas baru atas nama Joko Widodo yang dimasukkan ke dalam skripsi milik orang lain ini. Di sini benar, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, belum profesor. Tadi sempat juga dijawab, itu Profesor Ahmad Sumitro sudah tahun 85, sudah mantap. Nggak ada orang berani pakai gelar sebelum pidato pengukuhan. Ya, itu orang-orang kalau di luar kampus tuh sering aneh-aneh kayak gitu. Satu lagi yang penting, lembar pengujiannya tidak ada. Kalau lembar pengujiannya nggak ada, berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Skripsi itu nggak pernah lulus. Maka kesimpulannya, hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi
itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih, itu identik. 3 itu identik. Tapi yang 3 identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear, dan ijazah pembandingnya jelas. Kemudian palsu. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih itu sudah bergelar profesor. Padahal dia belum profesor pada November 85 karena pidato pengangkatannya Maret. Nah, jadi itu yang penting. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Dan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi itu. Tidak ada lembar pengujian. Klausul yang paling bawah ini yang paling penting. Kalau cacat, skripsinya cacat, maka itu tidak akan lulus. Dan kalau orang yang nggak lulus, nggak akan punya ijazah. Dan sekaligus kami berdua tadi tersenyum di dalam, karena kami sempat singgung-singgung soal keahlian kami. Saya tunjukkan tadi dengan berbagai dokumen, kemudian berbagai sertifikat, berbagai pengakuan dari DPR, dari Kementerian Kominfo waktu itu, bahkan dari Mabes Polri. Kita sah semuanya. Dan lucunya, orang yang men-challenge kami itu tadi katanya mengaku ahli digital forensik, ternyata ahli sastra, ya. Karena dia nggak punya presentasi apapun, cuman ngomong aja bla 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 bla. Kemudian sempat ini fakta ya. Saya tidak menutupi. Sempat di stop oleh Pak Kepala Wasidik. Karena udah kamu nggak, dia mengatakan kamu loh itu. Udah kamu nggak usah cerita itu, kami sudah tahu. Cerita saja apa yang kamu bisa bantah untuk mereka, untuk beliau-beliau itu. Gitu. Dan ternyata nggak bisa, cuma nomor-nomor aja. Nah, biar tambahkan Dr. Rismon, silakan. Jadi kesimpulannya dari hasil gelar perkara ini apa, Pak? Insya Allah kita hanya bisa berharap, ya. Kita manusia itu kan tidak mungkin sempurna. Jadi kita hanya berdoa dengan bantuan media semuanya, ya. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah, ya, apa yang kemarin terjadi. Tapi tentu itu semua kita juga harus mohon doa. Moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu ya. Oke, silakan. Iya. Enggak, nanti dulu. Ya. Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi, ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan, ya, laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian, supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri, atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil seperti kasus Jessica Wongso, ya, Dirtipidumnya Krisnamurti, Kapoldanya Tito Karnavian, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Nual Azhar, mereka berkomplot dengan para jaksa memanipulasi barang bukti digital, mengabur-ngaburkan menggunakan software gratisan yang bernama eWriteSoft. Itu software gratisan dipakai oleh